Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmatullah. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Pandanwangi, Dinar Gustiani Tias, Dwi Sri Utami, dan Widya Lestari. Di sini saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia. Sistem Informasi Manajemen Perbankan Bank Indonesia adalah sistem informasi terintegrasi untuk mendukung tantangan pengawasan BI perbankan, inspeksi dan peraturan Bank Indonesia 2017. Tujuan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perbankan Bank Indonesia adalah yang pertama, tingkatkan kemanjuran dan efisiensi sistem pemantauan perbankan dan sistem inspeksi. Yang kedua, persatuan dalam implementasi tugas pengawasan dan inspeksi bank. Yang ketiga, mempermudah regulasi dan auditor bank dalam menganalisis kondisi bank untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang terakhir, promosi jejak audit oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, IT outsourcing Prasetyo 2013 memberikan pemahaman tentang sistem insourcing sebagai cara untuk mengembangkan sistem informasi yang hanya berisi sumber daya internal. Insourcing mengoptimalkan peran karyawan di dalam perusahaan sesuai dengan kemampuannya dan memfasilitasi pekerjaan setiap karyawan di dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan outsourcing. Keuntungan menerapkan pendekatan outsourcing adalah yang pertama, perusahaan dapat berfokus pada bisnis yang mereka tangani. Yang kedua, masalah yang terkait dengan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem menjadi tanggung jawab pemasok. Yang ketiga, lebih praktis dan waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efisien karena dikerjakan oleh tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Yang keempat, waktu pemrosesan dapat dihemat karena beberapa agen outsourcing dapat dipilih untuk menyediakan layanan ini kepada perusahaan. Yang kelima, partner supplier bisa dibeli sesuai budget dan kebutuhan. Yang keenam, menggunakan pemasok terkemuka memfasilitasi akses ke pasar global. Yang ketujuh, resiko ditanggung oleh pihak ketiga. Resiko kegagalan tinggi dan biaya teknologi meningkat dan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk mengalihdayakan pengembangan sistem informasi untuk menghindari investasi tambahan. Yang kedelapan, biaya pengembangan sistem informasi dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan. Tergantung pada jenis program yang dibeli, biaya pengembangan sistem informasi mahal atau murah. Yang kesembilan, mengurangi resiko pemborosan investasi jika penggunaan sumber daya sistem informasi tidak optimal. Jika hal ini terjadi, perusahaan hanya akan menggunakan sumber daya sistem yang optimal pada waktu-waktu tertentu dan bukan sumber daya sistem informasi pada waktu lain. Yang kesepuluh, kas yang dapat digunakan untuk meningkatkan aset perusahaan karena teknologi informasi tidak memerlukan aset. Yang ke-11, memfasilitasi PHK agar perusahaan tidak perlu memikirkan PHK. Kelemahan outsourcing. Yang pertama, ada kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena peluang pemasok untuk menyalahgunakan sistem informasi, seperti pembajakan atau kebocoran informasi perusahaan. Yang kedua, karena pemasok tidak memahami persyaratan sistem dalam perusahaan. Sistem informasi yang dikembangkan mungkin tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, transfer pengetahuan terbatas karena pengembangan sistem informasi sepenuhnya dilakukan oleh pemasok. Yang keempat, perbaikan dan pengembangan sistem informasi relatif sulit karena pengembangan perangkat lunak dilakukan oleh produsen dan perusahaan umumnya hanya terlibat dalam perancangan kebutuhan sistem. Yang kelima, ketergantungan pada konsultan mungkin timbul.
Yang keenam, manajemen perusahaan membutuhkan proses pembelajaran yang panjang dan perusahaan harus membayar lisensi program yang dibeli yang memiliki konsekuensi biaya tambahan. Yang ketujuh, resiko tidak dapat memperoleh kembali investasi yang dikeluarkan jika sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai. Yang kedelapan, mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kesembilan, perusahaan akan kehilangan kendali atas aplikasi yang dialihdayakan jika aplikasi merupakan aplikasi kritis yang harus segera diproses jika terjadi pemadaman. Jika aplikasi dialihdayakan, perusahaan beresiko mengalami keterlambatan pemrosesan karena kendali ada di tangan pengalih-dayaan yang harus menghubungi terlebih dahulu. Yang ke-10, jika kekuatan tawar-menawar ada di tangan pihak outsourcing, perusahaan akan kehilangan banyak kendali dalam memutuskan sesuatu, terutama jika ada konflik di antara mereka. Nama saya Dwi Sri Utami. Di sini saya akan menjelaskan IT insourcing. Perkembangan sistem informasi perbankan juga erat kaitannya dengan outsourcing. Menurut buku Sistem Informasi Manajemen O'Brien dan Marcus 2011, istilah outsourcing pada awalnya diterapkan oleh perusahaan internal. Tetapi sekarang banyak digunakan oleh mitra untuk membeli berbagai produk dan layanan dari perusahaan sebagai pihak ketiga berkenaan dengan TI. Dengan menyewa penyedia layanan eksternal, kami menggunakan outsourcing untuk mewujudkan berbagai fungsi TI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keuntungan IT insourcing. Yang pertama itu, secara umum sistem informasi yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena karyawan yang ditugaskan memahami kebutuhan sistem di dalam perusahaan. Yang kedua, biaya pengembangan relatif rendah karena hanya melibatkan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi yang dibutuhkan dapat segera diimplementasikan dan diperbaiki. Yang keempat, sistem informasi dibangun dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan berisi dokumentasi yang lebih lengkap. Yang kelima, yaitu karena proses pengembangan dilakukan oleh karyawan perusahaan, sistem informasi mudah untuk dimodifikasi dan dipelihara. Yang keenam, ada insentif tambahan bagi karyawan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi perusahaan. Yang ketujuh, regulasi lebih mudah, secure access, dan keamanan data lebih terjamin karena hanya melibatkan perusahaan. Ini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan IT insourcing. Yang pertama adalah jumlah dan tingkat SDM yang menguasai teknologi informasi sangat terbatas. Yang kedua yaitu pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi pegawai harus dipisahkan dari pekerjaan sehari-hari, sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah perubahan teknologi informasi terjadi secara cepat, sehingga perusahaan belum tentu mampu beradaptasi dengan cepat. Dimungkinkan teknologi yang digunakan ini tidak terlalu kompleks atau tidak up to date maksudnya, mohon maaf. Yang keempat adalah pelatihan operator dan programmer membutuhkan waktu karena memiliki konsekuensi biaya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu karyawan yang ditugaskan untuk mengembangkan sistem informasi kurang memiliki motivasi karena ini bukan kompetensi inti dari pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ATM switching outsource atau license. Istilah ATM switching mengacu pada perangkat lunak yang digunakan untuk menggerakkan saluran fisik seperti ATM dan juga EDC.
melakukan otorisasi dan peraturan transaksi, serta bertukar data elektronik. Solusi IT switching berfungsi sebagai titik kontak antara saluran fisik bank seperti cabang, pos atau edisi, ATM, internet banking or mobile banking, dan sistem perbankan inti. Solusi tersebut juga mengenai koneksi ke pihak ketiga, seperti misalnya bursa lokal internasional, yaitu kayak seperti antar jasa atau ATM bersama gitu, Auto, Links, Rintis atau Prima. Selanjutnya ada bursa internasional seperti Visa, Mastercard, atau Amex. Lalu selain bursa internasional juga ada penyedia pelayanan seperti PLN, Telkomsel, maskapai, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai data center outsource atau colocation. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai perusahaan dunia Frost dan Sullivan dengan potensi pertumbuhan DC sehingga 40% per tahun. India 35%, Cina 30%, Australia dan Filipina 20%, dan Malaysia dan Korea 20% mengalami pertumbuhan atau lebih. Merujuk pada studi Sharing Vision Mahayana 2016, inilah kelebihan dan dalam menciptakan gaya hidup digital. Salah satu parameternya adalah terus tumbuhnya jumlah pembeli transaksi online di Indonesia. Jika total pembelanja online pada tahun 2015 sebanyak 7,4 juta, maka tahun ini diharapkan mencapai 8,7 juta. Nilai transaksi masih mengacu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu adalah 28 US dollar miliar tahun ini, naik dari tahun 2015 20 US dollar miliar, 2014 12 US dollar miliar, dan 2013 8 US dollar miliar. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa baik insourcing maupun outsourcing, sistem informasi dapat dijadikan pilihan untuk perbankan. Selain itu, penyusun berkesimpulan bahwa perbankan dapat melakukan mix and match antara insourcing dan outsourcing tergantung kepada kondisi perusahaan itu sendiri. Bank Nasional Indonesia umumnya menyelenggarakan sendiri core system mereka, namun melakukan outsource untuk solusi penyerta seperti SMS Broadcast Solution. Bank Pembangunan Daerah atau BPD atau Bank Perkreditan Rakyat BPR umumnya lebih menyukai model sewa atau outsourcing ini. Mulai dari lingkup yang paling kecil seperti sewa terhadap satu solusi tertentu maupun dalam skala yang lebih besar adalah melakukan outsource satu data center. Alasan yang diberikan mengenai minat perbankan melalui outsourcing sistem teknologi informasi perbankan adalah: yang pertama, fokus bisnis bank; yang kedua, membagi risiko untuk mendapatkan solusi terbaik, keterbatasan anggaran, dan mengefisiensikan sumber daya manusia dan hal jumlah dan kemampuan. Dan di sini juga ada beberapa sistem informasi perbankan yang dapat dilakukan outsourcing sesuai pembahasan adalah SMS Broadcast Solution, ATM, dan DRC. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.